Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Eko Kuli Kopi. Oke, kali ini saya mau jalan-jalan sama Bro Ibet ke Piramid Semarang ya. Jadi Piramid Semarang ini dulu konon katanya adalah salah satu bangunan marketing dari perumahan yang ternyata perumahannya itu tanahnya yang dibangun itu adalah tanah gerak dan rawan longsor. Jadi tidak laku dan kemudian ditinggalkan oleh PT-nya dan terbengkalai hingga sekarang. Jadi kita akan lihat nih, bukan dari sisi horornya tapi sisi keindahan dari tempat tersebut ya. So gimana caranya dan gimana nanti ceritanya, yuk digas. Roso. Motorku tak ngono agur. Sebun kayak ngono iso diangkat ya, Bos. Jadi kita lagi di ini ya, di apa namanya,
Gedung Piramida Semarang. Bekas kantor pemasaran tapi udah nggak kepake. Jadi kita tuh ada 5 lantai nih. 5 langsung boleh. 5 ada 5 lantai. Kita lagi di atas nih. Jadi Kita lagi di rooftop. di rooftop. Jadi bisa kelihatan sih, aku nggak tahu sih itu daerah-daerah mana. Kalau bukan orang sini, tahu aku itu Grand Canyon, tahu aku cuma itu tok. Ini kan wes. Oke, seperti yang Bro Ibe tadi bilang, kita ada di lantai 5 dari gedung pemasaran salah satu perumahan yang dulu sebenarnya akan jadi perumahan yang cukup besar, tetapi ternyata konon katanya karena di sini tanahnya gerak, jadi rawan sama longsor, kemungkinan jadi nggak laku, akhirnya ditinggal ya, terbengkalai. Dan ini kita di lantai 5 dan dari sini kita bisa ngeliat tuh Semarang Utara. Kita bisa ngeliat Cakrawala Semarang Utara ya. Jadi kalau teman-teman lihat, dan ini sebenarnya kalau awannya bersih kita bisa lihat laut ya dari sini. Ini tuh mungkin titik tertinggi dari kota Semarang kali. Terus kalau sebelah selatan kita bisa lihat Gunung Ungaran. Sebenarnya kalau teman-teman bisa lihat tuh samar-samar di sebelah sana tuh karena berawan sih di Gunung Ungarannya, jadi nggak begitu kelihatan. View-nya keren sih, view-nya keren di sini, dan ini sebenarnya punya potensi yang bagus buat pariwisata sih. Cuman nggak tahu, nggak ada yang mau ngembangin, nggak mau yang nggak mau ada yang bikin akses jalan yang cukup memadai buat akses ke sini. Jadi untuk orang-orang yang mau ke sini benar-benar harus berjuang ya. Karena jalannya hancur luar biasa. Sebenarnya jalur yang diambil bisa aja lewat yang jalur kita tadi. Tapi kalau mau pengen agak nggak terlalu terjal dan jalannya cukup bagus, bisa lewat daerah Canggading. Cuman saya juga nggak tahu tuh lewatnya sebelah mana. Tapi nanti kita pulang rencanain mau lewat sana sih. Kita room tour dulu. Ini kita ada di balkonnya ya. Apa mau turunnya sih? Lantai 5. Lantai 5 enggak, tadi gue bilang aku mau apa? Rooftop. Kita ada di rooftopnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di atas itu ada penangkal petir ya. Itu penangkal. Petir. Terus ini mungkin yang ini teman-teman bisa lihat, ini mungkin bak penampungan air kali. Atau orang-orang bisa bilang tandon. Ada semacam ornamen dari besi berbentuk limas ya, jadi limas gitu ya. Pelajaran SD Ya, jadi sebenarnya gedungnya cukup menarik dengan bentuk piramid dan terletak di ketinggian yang cukup tinggi, jadi kita bisa melihat view Semarang dari posisi sekarang ini. Turun nggak? Turun. Ya turun ya. Ya. Atensi. Sekarang kita turun ya. Kita turun melewati lorong legenda. Kalau yang udah pernah ke Stadion Anfield, kita kasih tahu. Sombong amat. Jadi ini kan mau masuk ke stadion. Nah itu tulisan Anfield tuh. Jadi biasanya pemain-pemain Liverpool tuh pada turun kayak gini. Sambil memegang. Ini. Nah ini. Dan Anfield ya. Berhubung ini di Semarang, jadi nggak enak efeknya juga. Stadion Ancuk. Kita udah di lantai 2. Kalau itu 2 tuh. Lantai 4. Lantai 4. Kita udah ada di lantai 4 teman-teman. Ngelingku loro soalnya kan dulu. Di lantai 4, dan di sini lantainya udah keramik warna putih bersih. Hitam udah nggak bersih. Iya, karena kotor. Terus
Di sini lebih adem sih karena udah ada atapnya, ada atap balkon, tapi view-nya masih tetap bagus. Dan di lantai 4 ini dimensi lantainya nggak terlalu gede ya, karena ada beberapa lubang di kanan kiri, dan karena bentuk gedungnya kerucut, gedungnya bentuknya piramid, jadi makin ke atas tuh dia akan makin sempit dan makin ke bawah akan makin lebar. Ada dua buah ruangan sih, yang satu di sini, terus yang satu di sebelah sini. Dan di sebelah sini banyak tulisan-tulisan graffiti ya. Foto nggak tahu ini yang nulis siapa. Selalu akan ada vandalisme di tempat-tempat seperti ini, bukannya dibikin bersih jadi bagus, malah dirusak ya. Di sini juga banyak remahan-remahan kaca yang kalau nggak hati-hati bahaya sih, bisa kena kaki. Terus di ruangan ini juga udah dilengkapi kamar mandi. Ya, kamar mandinya outdoor nih kayaknya, enak nih sambil boker sambil lihat pemandangan ya. Dia ada kloset jongkok sama bak kecil yang nantinya buat cebok. Kita turun lagi yuk. Ya. Udah nih. Coba. Lanjut ya. Kita udah di lantai 3, udah ada di lantai 3, dan di sini kita bisa menggunakan graffiti yang sebenarnya cukup bagus. Nggak sama seperti graffiti di lantai 4 tadi. Graffiti ini cukup niat sih kalau saya bilang, cukup bagus. Terus yang seperti tadi saya bilang, di sini cukup luas dan masih tetap dilengkapi dengan kamar mandi sebelah sana. Silahkan disorot. Udah nggak usah kesana kali kan. Terus yang bisa kita lihat di sini tuh keramiknya udah hilang semua ya. Ini sepertinya keramik sudah dijarah mungkin ya. Karena seharusnya seperti lantai yang keempat tadi harusnya udah full keramik. Kalau dilihat dari jejaknya sih harusnya udah kepasang. Cuman kayak udah dijarah sama orang. Nggak tahu dijarah atau memang menyelamatkan aset ya. Tapi bisa dilihat udah sama sekali udah nggak ada keramik di lantai ini. Iya. Berarti nongkrong sama lo. Ora, aku mandek ini tak. Oh. Iki lanjut terus. Lantai 2. Kita sekarang ada di lantai 2, teman-teman. Dan ini lantai paling luas ya, karena di sini sebenarnya aksesnya bisa langsung lewat sini. Bisa langsung lewat sini. Di sini ada tangga juga. Dan bisa dilihat ini sebenarnya ada partisi-partisi yang membentuk ruangan-ruangan ya. Jadi mungkin di sini adalah kantor utama dari gedung ini ya. Jadi ada kotak-kotak membuat bilik-bilik ruangan kantor. Ini luas banget sih. Ini jauh lebih luas daripada lantai yang tadi kita lewatin. Tapi karena ini lantainya sudah mendekati dasar, jadi banyak ditumbuhin ilalang dan rumput-rumput liar. Terus ya temukan banyak coretan-coretan yang vandalisme ya. Panik plus Tarno, gue tepak nih. Tarno dibangga gitu. Oh Faro ya. Vero.
Yuk, lanjut ke lantai kedua. Di lantai ini sih nggak tahu nih fungsinya buat apa sebenarnya. Kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kanan saya ini, kita melihat apa ya, undakan-undakan yang mirip dengan balkon ya, balkon siapa? Tribun ya. Tribun. Mirip dengan tribun ya, mungkin di sini digunakan semacam Pertemuan deh. teater buat pertemuan atau buat meeting kali. Dan di sini terasa cukup lembab karena bisa dibilang juga udah dalam posisi basement ya. Jadi cukup lembab, banyak bekas-bekas kemungkinan di sini. Dan kalau malam mungkin juga mulai berubah karena di sini udah cukup tertutup sih, walaupun sebenarnya masih banyak jendela-jendela di luar. Mungkin kalau malam ini akan sangat menyeramkan. Ngapain lagi? Apa? Pintu sana. Belum lihat. Kita coba lihat luarnya ya teman-teman. Di sini kita lihat gedung ini secara khusus berbuat. Di sisi sebelah selatan kita bisa menemukan nama perusahaan ya, nama PT yang sebenarnya memiliki aset gedung ini, PT Tanah Mas Diwaja. Nggak tahu nih kenapa dia ditinggal dengan aset yang sebenarnya kalau dilihat sih ini bukan aset yang kecil ya, harusnya aset sebesar ini ya M-an mungkin atau triliunan kali, karena ini areanya juga cukup luas, plus lagi gedung yang buat saya ini gedung harusnya memakan biaya nggak sedikit ya. Terus sebelah sini kita bisa menemukan lagi pandan air teman-teman dengan kebong C di bawahnya. Dan beberapa pohon pisang yang kayaknya sudah mulai membuahkan hasil. Dan kalau dilihat dari eksteriornya teman-teman bisa lihat ini gedung benar-benar menyerupai piramida ya, piramida Giza di Mesir ya. Tapi katanya sih ini dia adalah kantor sebuah pemasaran perumahan yang terbengkalai karena area perumahan itu ternyata adalah tanah yang bergerak. Itu aja sih teman-teman.